A-10 Warthog mungkin salah satu pesawat paling kontroversial, bukan karena desain atau operasinya, kejahatan perang atau hal-hal seperti itu, tetapi karena politik dan hubungan antar layanan yang buruk. Pada saat yang sama, ketika pesawat ini menjadi duri dalam daging Angkatan Udara, sebaliknya pesawat ini justru menjadi pesawat favorit Angkatan Darat. Dan pertentangan ini sudah terjadi bolak-balik sejak lama. Angkatan Udara telah berusaha mempensiunkan A-10 Warthog sejak 2004, setahun sebelum F-22 beroperasi. Namun, tugas ini terlihat mustahil dilakukan. A-10 telah berkali-kali lolos dari pensiun selama beberapa dekade. Desain ini tampaknya mengisi kekosongan pertahanan udara Amerika Serikat, namun kini hampir pasti pesawat legendaris ini akan dipensiunkan dalam waktu kemungkinan hanya 1 tahun lagi, mungkin untuk terakhir kalinya. Sudah saatnya kita melihat bagaimana pesawat ini tercipta, mengapa semua orang begitu ingin menyingkirkannya, dan mengapa hal itu sangat sulit dilakukan. Awal mula dan desain Warthog A-10 adalah sebuah desain yang lahir untuk mengisi kekosongan serangan darat di Angkatan Udara Amerika yang mengalami kerugian besar di Vietnam akibat perubahan prioritas sebelum perang. Selama Perang Dingin, fokus strategis pengembangan pesawat sebagian besar diarahkan pada pesawat berkecepatan tinggi yang mampu membawa senjata nuklir. Karena itu, kita punya McDonnell F-100 1 Voodoo dan Republic F-105 Thunder Chief. Investasi pada pesawat serang darat stagnan, dan selama Perang Vietnam, pasukan Amerika mengandalkan Douglas A-1 Skyraider sebagai andalan udara ke darat. Skyraider telah membuktikan kemampuannya selama bertugas dan tampak sebagai solusi masuk akal. Namun di Vietnam, desain tersebut mulai menunjukkan usianya di teater Perang Asia Tenggara. Pesawat itu saat itu berusia hampir 20 tahun. Ini terjadi di tengah perkembangan teknologi yang pesat, di mana 20 tahun terasa seperti seabad. Sebanyak 266 Skyraider hilang di Vietnam karena terlalu lambat dan rentan tembakan senjata ringan yang justru lebih banyak merusak Skyraider dibanding senjata anti-udara. F-111 Aardvark dikembangkan sebagai penyerang jarak jauh dan F-4 Phantom II untuk misi pembom tempur guna mengatasi hal ini. Phantom segera terbukti menjadi salah satu desain paling cerdas pada masanya. Namun, pesawat ini memiliki jangkauan terbatas, performa buruk di kecepatan rendah, serta harga sangat mahal. Pada 1965, satu unit Phantom seharga $2 juta untuk pembayar pajak Amerika Serikat setara $20 juta saat ini. 1 jam operasionalnya menghabiskan sekitar $900 setara $9.000 saat ini. Selama 1 jam, Angkatan Udara sangat membutuhkan pesawat yang hemat biaya yang bisa menggantikan baik F-111 maupun F-4. Dan dengan demikian, filosofi yang membuka jalan bagi Warthog pun lahir. Tahun 1966, Angkatan Udara meminta proposal ke 21 kontraktor, lalu tahun 1970 permintaan dimodifikasi. Dengan ancaman Soviet yang kian dekat, pesawat baru ini berfungsi utama sebagai pesawat serang udara ke darat anti-armor dan anti-infanteri. Pesawat ini juga harus dirancang khusus untuk meriam rotary 30 mm yang dikembangkan terpisah dan akhirnya jadi andalan Warthog. Pesawat ini harus bisa mencapai kecepatan 460 mil atau 740 km per jam. Pesawat ini harus bisa lepas landas dari landasan sepanjang 1.200 meter atau 4.000 kaki dan mampu membawa 16.000 pon atau lebih dari 7 metrik ton senjata eksternal serta menyelesaikan misi dalam radius 285 mil atau 460 km. Yang paling penting, biayanya tidak boleh lebih dari 14 juta per unit, sekitar 113 juta jika dihitung dengan nilai saat ini. Desain baru ini adalah pesawat pertama Angkatan Udara Amerika Serikat yang dibuat khusus untuk dukungan udara jarak dekat. Desain Northrop dan Fairchild Republic menjadi favorit dan dipilih untuk membuat prototipe. Setelah pengujian, Angkatan Udara memilih A-10 untuk diproduksi. Pesawat produksi pertama, Warthog, terbang untuk pertama kalinya pada tahun 1975 dan pada tahun 1976 produksi penuh dari desain baru ini dimulai. Desain yang memenangkan hati para pengambil keputusan di Angkatan Udara seperti yang dijanjikan, berpusat pada meriam besar 30 mm KAU-8 yang biasa dikenal sebagai Avenger. Melihat ukuran meriam ini sekali saja, Anda langsung tahu alasannya. Warthog dibangun mengelilingi sebuah senjata, bukan menyesuaikan senjata dengan pesawat seperti biasanya. Seluruh sistem Avenger ini memiliki panjang lebih dari 6 meter atau hampir 20 kaki dengan berat luar biasa 4.000 pon atau hampir 1.830 kg. Ini berarti senjata yang harus diakomodasi oleh Warthog memiliki panjang kira-kira seperti jerapah dewasa dan beratnya hampir sama dengan generasi terakhir Ford Taurus.
hanya bagian senjatanya saja, omong-omong. Avenger dipasang sedikit ke sisi kiri pesawat, sementara ujung larasnya sedikit berada di sisi kanan. Agar sejajar garis tengah, roda depan harus dipindah ke kiri. Karena alasan itu, Warthog tampak asimetris dari depan. Tantangan memasang meriam sebesar ini adalah para perancang kesulitan soal berat. Desain baru ini harus bisa lepas landas dan mendarat di landasan yang relatif pendek. Dan semua itu sambil membawa 16.000 pon senjata eksternal tambahan itu di luar meriam dengan mempertimbangkan hal ini. Sayapnya terbuat dari panel sarang lebah yang memberi kekuatan angkut maksimal dan daya tahan namun tetap ringan. Metode yang sama juga dipakai untuk melapisi kemudi, flap, penutup, dan elevator. Kerangka internal A10 dibuat untuk menahan seluruh beban, sementara panel kulitnya tidak menahan beban apapun. Ini menghasilkan dua hal. Pertama, panel kulit lebih tahan rusak berkat dukungan kerangka. Bahkan saat panel rusak, panel mudah diganti di lapangan, kadang cukup dengan bahan seadanya. Yang sangat menarik dari Warthog adalah rasio antara lebar sayapnya dengan panjang tubuhnya. Versi terbaru A10C memiliki lebar sayap 57 kaki 6 inci dan panjang 53 kaki 4 inci. Pembagian hampir rata membuat pesawat ini sangat mudah bermanuver di kecepatan dan ketinggian rendah, sesuai tujuan utama desainnya sebagai pesawat tempur jarak dekat. Pesawat ini bisa lepas landas dan mendarat di landasan sangat pendek berkat kontrol tinggi, sehingga mudah dikerahkan dari lapangan udara terdepan. Warthog bahkan dapat lepas landas dari jalan lurus dengan beban senjata maksimum. Itu keuntungan dari sayap sangat panjang. Seluruh platform ini juga dirancang untuk beroperasi dekat garis depan. Insinyur bisa memperbaiki, mengisi bahan bakar, dan mempersenjatai ulang dengan peralatan dasar. Mereka bisa melakukannya saat mesin masih menyala karena mesin sangat tinggi dan sayap cukup rendah. Jadi, kemungkinan kru tersedot ke dalam mesin hampir tidak ada. Selain itu, Yesus tersedot. Banyak bagian pesawat bersifat ambidextrous, sehingga insinyur bisa menukar sisi jika diperlukan. Ini berlaku untuk mesin, roda pendaratan, dan komponen lainnya. Karena dirancang untuk terbang rendah hingga 1000 kaki atau 300 meter, pesawat ini lebih rentan terkena tembakan sehingga keselamatan jadi prioritas utama. Mesinnya menghasilkan jejak inframerah sangat kecil dan penempatannya di atas ekor pesawat makin sulit terdeteksi. Material produksinya membuat A10 tahan terhadap proyektil peledak tinggi dan penembus lapis baja hingga kaliber 23 mm. Terbang dengan satu sayap robek dan satu mesin mati, namun tetap bisa terbang. Jika pemain tidak menarik target, pesawat ditembak dan hidrolik rusak. Warthog punya sistem cadangan mekanis. Kokpit pilot dijuluki bathtub terbuat dari lapisan baja titanium yang tahan tembakan 23 mm dan pecahan peluru anti udara 57 mm. Daya tahan A10 diuji pada tahun 2003 di atas Baghdad. Ketika saat itu kapten, yang kemudian menjadi kolonel, Kim Campbell terkena tembakan flak yang merusak sistem hidrolik dan merusak parah salah satu mesin. Meski rusak, Kapten Campbell mampu mengoperasikan pesawat secara manual dan mendarat dengan selamat. Ketika berbicara tentang persenjataan, kita kembali lagi ke Avenger. Daya tarik utama Warthog dan reputasinya sebagai brute berasal dari senjata 7 laras 30 mm yang dapat menembakkan 3.900 peluru per menit. Pada sekitar 4.000 kaki atau 1.200 meter dengan efektivitas relatif hingga 12.000 kaki atau 3.600 meter. Warthog membawa 1.150 peluru menembak dalam semburan pendek dan mampu menghancurkan infanteri serta kendaraan lapis baja di jalurnya. Selain meriam, Warthog sering dipersenjatai rudal AGM-65 Maverick dengan jangkauan lebih dari 22 km. Dan ini adalah solusi andalan jika pilot tidak ingin mendekat dengan meriam. A10 juga dapat dipersenjatai dengan berbagai bom berpemandu maupun tidak berpemandu untuk misi pengeboman. Jika harus menghadapi pesawat lain, meski jarang, pesawat ini sudah dibekali 2 rudal A9 Sidewinder dengan desain lengkap yang memenuhi bahkan melebihi ekspektasi. Angkatan Udara Amerika Serikat tampaknya mendapatkan pesawat dukungan udara jarak dekat yang ideal. Namun, kecil kemungkinan ada yang bisa memprediksi reputasi legendaris yang akan dibangun oleh Warthog setelah beberapa dekade dan puluhan ribu misi tempur, operasi, serta reputasinya. Saat membicarakan pesawat pembom siluman B-2 Spirit, sering dikatakan bahwa jika Anda melihatnya, Anda bukanlah targetnya. Prajurit pria dan wanita yang melihat A10 beraksi sering berkata, jika Anda mendengarnya, berarti Anda bukan targetnya. Itu dalam hal ini adalah suara ikonik Warthog, meriam otomatis Avenger yang benar-benar menghancurkan hari seseorang. Lewat banyak pertempuran, A10 mendapat dukungan militer terbesar dari infanteri. Ini jelas jika Anda bicara dengan orang yang pernah diselamatkan oleh tembakan meriam otomatis A10. Atau jika Anda melihat bagian komentar di salah satu dari 3 video Mega Projects tentang Warthog.
Orang-orang ini tampaknya satu-satunya yang mengagumi Warthog lebih dari saluran ini, dan itu memang beralasan. A-10 mulai digunakan pada akhir tahun 1970-an, tetapi pesawat ini baru benar-benar bertempur saat Perang Teluk tahun 1991 selama konflik tersebut. Desainnya terbukti sangat baik dalam misi dukungan udara dekat, sehingga Angkatan Udara membatalkan rencana untuk mengganti pesawat ini dengan versi dukungan udara dekat dari F-16 yang terkenal itu. Sejujurnya, A-10 adalah pesawat yang paling banyak mengalami kerusakan selama konflik karena terbangnya yang rendah dan lambat. Itulah sebabnya pesawat ini segera dipindahkan ke perbatasan selatan. Namun, tentara Republik Irak harus membayar mahal atas kerusakan A-10 karena armada Warthog berhasil menghancurkan seperempat persenjataan militer Irak. Dalam lebih dari 8.100 misi pesawat ini, hampir mencapai 1.000 tank yang dihancurkan. Kurang 13 tank juga menghancurkan 2 helikopter, lebih dari 500 kendaraan pengangkut personel, 3.000 kendaraan non-lapis baja, dan 500 lebih struktur militer serta pos komando. Luar biasa saat batas ditetapkan. 6 Warthog hilang, hampir 20 rusak berat. Namun pesawat ini memiliki rasio kerugian per misi lebih rendah daripada F-16, F-15E, atau Tornado. Meskipun terbang lebih rendah, lebih lambat, dan bisa dibilang menempatkan dirinya dalam bahaya yang lebih besar. Setelah bertugas singkat di Bosnia dan Kosovo, A-10 dikerahkan ke Pakistan dan Afghanistan pada 2002 untuk operasi Anaconda. Ini akan memulai reputasi ganas A-10 di kalangan infanteri. Warthog menjalani 32 misi tempur di operasi Iraqi Freedom dan Enduring Freedom, rata-rata 27.000-34.500 sorti per tahun di Afghanistan dan Irak. Mereka menerbangkan 19 sorti dukungan udara, dekat hanya F-16 yang melampaui rekor itu. Selama masa tugasnya di Timur Tengah, A-10 pada dasarnya menjadi pilihan utama dukungan udara dekat bagi infanteri, terlibat dalam ribuan sorti melawan pasukan Taliban. Modus operandi standar Warthog adalah mengikuti instruksi pengendali serangan terminal gabungan dan melepaskan tembakan ke musuh dari ketinggian yang relatif rendah. Strategi ini masih sama sampai sekarang, dan dalam hal ini Warthog benar-benar unggul. Itulah sebabnya para pilot jarang harus membayar minuman di pangkalan. Kemudian, pada tahun 2005, seluruh armada yang terdiri dari 356 A-10 harus menjalani modernisasi sebagai bagian dari program Precision Engagement yang mengubah penamaan semua pesawat menjadi A-10CS. Tapi demi kejelasan, kami akan tetap menyebutnya sebagai A-10 saja untuk sisa video ini. Program peningkatan ini memberikan perubahan positif besar pada Warthog. Program ini menghadirkan kemampuan tempur segala cuaca, countermeasure elektronik, kontrol tembak lebih baik, penargetan pintar, 2 layar multifungsi, serta konfigurasi throttle dan stick yang mudah dijangkau. Kebanyakan pilot menghargai peningkatan di departemen sensor A-10. Teknologi seperti pod penargetan kini memungkinkan pilot A-10 memilih target dari jarak jauh. Ini sangat berguna saat digunakan. Bersama amunisi berpemandu, ini mengubah platform dukungan udara jarak dekat menjadi serangan presisi. Ini memberi peluang A-10 untuk berperan dalam intersepsi udara, yaitu aksi preventif di mana pesawat mengebom atau menembak target yang bukan ancaman langsung bagi pasukan darat. Namun, semua perubahan ini tidak pernah memengaruhi pendekatan A-10 terhadap peran utamanya sebagai dukungan udara jarak dekat. Dan itu mungkin menjadi salah satu alasan mengapa pesawat ini dianggap usang oleh Angkatan Udara. Meski sudah memakai sensor dan perlengkapan canggih, A-10 tetap dibuat untuk terbang rendah dan lambat agar pilot dapat menilai target secara visual sebelum menyerang. Bagian doktrin ini tidak berubah meski ada peningkatan, karena pod penargetan baru memiliki sudut pandang sangat sempit. Pandangan di medan perang pada dasarnya, pandangan yang dimiliki pilot di medan perang menyaingi seekor elang. Namun, bidang pandangnya sangat terbatas, biasanya hanya dengan radius sekitar 20 meter tergantung jarak dari area target. Seperti diduga, pilot tidak suka menembak pasukan sendiri secara tidak sengaja. Dan satu-satunya cara pasti untuk menghindari insiden salah tembak saat memberikan dukungan udara dekat adalah dengan mengandalkan jendela kokpit, yang kurang lebih tetap sama sejak A-10 pertama kali dibuat. Ini berarti bahwa teknologi penargetan baru tidak meningkatkan kinerja A-10 saat mendukung infanteri, yang secara statistik merupakan peran utama A-10, tetapi teknologi ini memang meningkatkan kemampuannya melawan kendaraan lapis baja. Dan fakta menarik di sini, A-10 adalah kelinci percobaan yang sangat baik untuk teknologi bahan bakar baru, yang merupakan salah satu peran sekundernya. A-10 menjadi pesawat pertama yang berhasil menyelesaikan penerbangan dengan bahan bakar campuran biofuel, dan pada tahun 2012 A-10 menjadi pesawat pertama yang terbang. Mabuk bukan pilotnya. Pesawat skuadron uji terbang ke-40 mengisi bahan bakar baru berbasis alkohol dan berhasil terbang di atas pantai Teluk. Mengapa A-10 sangat sulit untuk dipensiunkan bahkan terkesan lucu? Seperti anggota Kongres Amerika, A-10 seharusnya sudah pensiun beberapa kali, tapi masa tugasnya selalu diperpanjang. Rencana awal mempensiunkan A-10 dijadwalkan pada 2014 digantikan Lockheed Martin F-35 Lightning.
Namun, biaya operasional A10 jauh lebih rendah dibandingkan F-35 yang merupakan salah satu fitur desain terpenting dari Warthog. Perubahan ini disebut sebagai langkah mundur besar oleh Winslow Wheeler, Direktur Proyek Reformasi Militer. Masalah lain muncul terkait kesiapan tempur, sebab A10 mudah diperbaiki dan siap tempur. Memakai F-35 untuk peran serupa bisa memberi hasil lebih baik tapi juga jauh lebih mahal. Ini akan membuat jadwal terganggu karena persiapan ke medan tempur lebih lama dan perawatannya umumnya lebih banyak daripada Warthog saat itu. Komandan militer memainkan dan masih memainkan peran besar dalam perdebatan ini karena banyak dari mereka secara khusus meminta A10 saat meminta dukungan. Pertama, karena itu adalah solusi yang sudah terbukti. Kedua, karena pesawat tersebut telah menjadi sangat ikonik. Banyak prajurit pria dan wanita meyakini dorongan moral yang mereka rasakan saat mendengar meriam otomatis tak tergantikan. Moral musuh langsung turun drastis dan sering mundur total saat A10 muncul. Kecepatan stall A10 sekitar 220 km per jam. Dan mengingat betapa rendahnya pesawat itu bisa terbang, kamu benar-benar bisa melihat pilotnya mengacungkan jari tengah dari kokpit saat mereka menembaki unit Anda. Menurutku, itu memang sangat mengecewakan. Akhirnya, lapisan baja dan meriam A10 lebih unggul dibandingkan F-35 dalam peran dukungan udara jarak dekat yang sangat spesifik itu, di mana pesawat terbang sangat rendah di atas tanah. Percakapan pensiunnya A10 sempat berhenti hingga tahun 2015 saat isu ini muncul lagi. Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan akan menghemat 37 miliar dari 2015 hingga 2019 dengan mempensiunkan pesawat-pesawat itu. Berkat perkembangan pesawat bersenjata seperti F-16, F-15E, dan F-35 kini mereka bisa melakukan misi dukungan udara dekat dengan efektivitas yang sama. Angkatan Udara memberikan data yang membuktikan bahwa pesawat-pesawat tersebut pada kenyataannya telah melaksanakan 80% misi dukungan udara dekat dari tahun 2001 hingga 2015. Dan dengan A10 yang mampu melakukan peperangan elektronik namun tidak memiliki kemampuan staf, pesawat itu mulai menjadi semakin rentan. Sekali lagi, Angkatan Darat menyoroti reputasi pesawat, dampak psikologis, dan kebutuhan logistik minim sebagai nilai jual utamanya. Dengan penempatan A10 di A10 akibat keterlibatan Rusia di Ukraina, tanggal pensiunnya kembali ditunda tanpa batas waktu. Alasan Angkatan Darat ingin mempertahankan A10 bukan hanya reputasinya dan kegunaan yang terbukti di lapangan. Pesawat ini berperan penting dalam politik militer. A10 adalah salah satu aset Angkatan Udara yang dapat dimanfaatkan Angkatan Darat dan Korps Marinir untuk menekan Angkatan Udara melakukan keinginan mereka. Sebelum A10 diciptakan, Angkatan Udara mengadopsi Skyraider yang sudah kita bahas di bagian pengantar untuk dukungan udara jarak dekat. Karena itu, satu-satunya platform yang mampu menjalankan misi tersebut. Namun, pesawat itu mulai menua dan mudah ditembak jatuh saat Angkatan Udara memakai F-4 atau F-105 untuk dukungan udara jarak dekat. Mereka biasanya melintas cepat dan berusaha menjatuhkan muatan sedekat mungkin ke target, meski ini cukup sulit jika target lambat atau diam. Dan kamu terbang lebih cepat dari kecepatan suara. Angkatan Darat dan Marinir punya argumen yang valid untuk pengadaan A10. Mereka bisa bilang, kami butuh pesawat yang dirancang khusus untuk dukungan udara dekat dan tidak untuk yang lain karena itu adalah prioritas bagi kami. Ini cara meningkatkan kelangsungan hidup kami. Berkat kemajuan teknologi, dukungan udara dekat seperti ini mulai usang. Tapi baik Angkatan Darat maupun Korps Marinir ingin tetap mempertahankan A10 dalam dinas aktif karena dalam beberapa hal itu adalah alat untuk menjaga kejujuran Angkatan Udara. Mencegah mereka mendefinisikan ulang dukungan udara dekat menjadi sesuatu yang lebih sesuai dengan ambisi pribadi para pengambil keputusan. Inilah gesekan antar matra yang sesungguhnya. Pimpinan Angkatan Udara enggan memberi dukungan udara dekat atau membiarkan Angkatan Darat melakukannya, sementara Angkatan Darat ingin membebani Angkatan Udara. Dengan setara aeronautika dari sepasang kaus kaki Grandmark AB-33 Natal yang lalu yang kamu klaim masih bagus, hanya karena itu satu-satunya cara Angkatan Darat bisa, dengan cara apapun, mengontrol apa yang dilakukan Angkatan Udara. Semua ini menunjukkan bahwa selain lobi pemerintah, terdapat pula banyak lobi antar matra. Namun, maju cepat ke tahun 2025, sepertinya A10 akhirnya akan dipensiunkan. Menurut anggaran fiskal Pentagon, 2026 Angkatan Udara akan mempensiunkan 162 A10 yang tersisa. Seperti biasa, Senat sebagian tidak setuju dan mengumumkan versi Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun depan yang mewajibkan Angkatan Udara mempertahankan minimal 103 unit A10. Mengingat bahwa Angkatan Udara mengklaim akan sepenuhnya menyingkirkan A10 setiap beberapa tahun, lalu Senat memaksa Angkatan Udara untuk tetap mempertahankannya. Kami sadar tahun depan mungkin akan membuat video berjudul "Kami Salah Kali Ini". Kali ini pensiunnya Warthog benar-benar nyata, tidak seperti episode sebelumnya yang hanya percobaan. Angkatan Udara sekarang tampaknya memiliki bukti nyata tentang penuaan A10 dan rencana pensiun yang jelas. Waktu A10 sudah lewat. Jadi, jika melihat A10 dari sudut berbeda, Angkatan Udara memang memiliki banyak argumen valid.
Filosofi yang membentuk Warthog seperti yang kita kenal dan cintai kini adalah bagian dari masa lalu. Karena didasarkan pada medan perang lama, sedangkan medan perang telah berubah pada 1970-an. Mark Eye Eyeball, istilah militer untuk mata sendiri, adalah sistem identifikasi target terbaik. Karena itu, masuk akal merancang pesawat terbang rendah dan lambat agar pilot punya waktu lebih menembak. Sekarang kita punya pot penargetan, pilot bisa memperbesar dan memilih target dari ketinggian sangat tinggi, sehingga tak ada yang tahu mereka di sana. Kedua, saat A-10 dirancang, senjata belum berpemandu, sehingga harus terbang rendah dan lambat. Amunisi berpemandu presisi bisa ditembakkan dari ketinggian mana saja dan mengenai target dengan sangat akurat. Terakhir, sistem pertahanan udara portabel yang dioperasikan manusia sangat langka dan tidak efektif pada masa itu. Sama seperti rudal permukaan ke udara saat ini, kedua jenis senjata anti udara tersebut sekarang umum dan sangat efektif. Dan A-10 memang tidak dirancang untuk secara efektif menghindari tembakan, melainkan dirancang untuk bertahan dari hantaman langsung. Tahukah kamu apa yang memang dirancang untuk menghindar? Sistem senjata canggih seperti F-35 yang sama yang mampu dengan mudah mengebom lokasi senjata tersebut dari luar jangkauan senjata itu. Selain argumen-argumen itu, logistik juga berperan. A-10 lebih murah dirawat dibandingkan pesawat lain, namun biayanya sekarang lebih tinggi daripada 20 tahun lalu. Karena semua jalur produksi sudah lama ditutup, dan untuk mendapatkan suku cadang pengganti, para insinyur harus mengambil dari pesawat-pesawat lama. Ada juga sedikit bias dari Kongres karena aura mistis seputar meriam 30 mm yang memang cukup bisa dimengerti. Tapi Kongres juga dengan tepat berhati-hati karena F-35 belum diproduksi secara penuh ketika ide tentang pensiunnya A-10 pertama kali diusulkan. Akhirnya, inilah mungkin argumen terkuat menentang layanan aktif A-10. Warthog hanya bisa beroperasi di lingkungan yang permisif. Artinya, jika A-10 ditempatkan di Ukraina, pesawat ini akan sangat tidak efektif dan hanya bisa digunakan melawan unit tanpa senjata anti udara atau dukungan udara. A-10 masih bisa berguna di lingkungan yang mirip dengan Afghanistan dengan sedikit senjata anti udara dan operator senjata yang kurang terlatih. Namun Amerika Serikat bersiap menghadapi lawan terlatih dan berpengalaman yang mengoperasikan sistem anti udara canggih. Dan A-10 sama sekali tidak akan bisa bertahan dalam situasi seperti itu. Dengan pemikiran itu, berikut adalah rencana Angkatan Udara untuk menggantikan Warthog, yaitu rencana penggantiannya. Pengganti awal A-10 adalah F-16 Fighting Falcon. Ini telah menjadi opsi yang sudah lama dipertimbangkan oleh Angkatan Udara sejak awal tahun 2000-an dengan kemampuan manuver dan kecepatan F-16 menjadi alasan utama mengapa pesawat ini menjadi kandidat yang sangat baik. F-16 terlalu cepat untuk dukungan udara jarak dekat yang butuh waktu berputar di area target. Kapten Alexandra Sears, Direktur Operasional Skuadron Generasi Tempur ke-25 menyatakan F-16 dapat melakukan segalanya. Setelah ditingkatkan, mereka bisa menjalankan banyak misi, termasuk dukungan udara jarak dekat seperti A-10. Warthog akan keluar dari Korea Selatan akhir 2025 dan digantikan F-16 yang ditingkatkan. Menjadi ujian pertama, apakah F-16 bisa menggantikan Warthog? F-16 khusus dukungan udara jarak dekat kini dilengkapi radar APG-83 Acer dari Northrop Grumman sensor generasi kelima seperti pada F-22 dan F-35. Intinya, ini meningkatkan pelacakan target, penyerangan segala cuaca, dan kesadaran situasi. Tampilan pedestal tengah memudahkan pilot mengambil keputusan secara taktis. F-16 dilengkapi Sniper Advanced Targeting Pod dan Legion ES yang meningkatkan kecepatan penargetan serta kemampuan pengawasan. Yang kurang hanyalah meriam otomatis 30 mm. Ini pernah dicoba akhir 1980-an sebelum Perang Teluk saat versi F-16 untuk dukungan udara jarak dekat dipertimbangkan. A-10 yang malang belum pernah bertempur saat itu dan tampaknya sudah direncanakan untuk diganti. Dan F-16 CAS akan dinamai A-16 jika program tersebut tidak dibatalkan meskipun pengujiannya berhasil. Tahun 1992 saat Perang Teluk dimulai, 24 F-16 dimodifikasi untuk uji peran CAS. Mereka dibekali meriam GAU 1330 mm versi 4 laras dari meriam Avenger yang sudah kita kenal dan sukai. Namun, penggabungan itu gagal. Senjata baru tersebut memang bisa diintegrasikan dengan F-16 tetapi sering berguncang di pelon F-16 yang sangat buruk untuk akurasi. Sepertinya tidak ada yang memahami hal itu. Ada alasannya. Rangka pesawat A-10 dirancang mengelilingi senjata sebesar SUV, bukan sekadar menempelkannya di bawah pesawat. Senjata-senjata dilepas dari F-16 ini dan mereka bertempur di Perang Teluk sebagai dukungan udara dekat tanpa senjata itu. Setelah itu, ide untuk versi F-16 khusus CAS dibatalkan dan tampaknya pesawat ini tetap menjalankan tugasnya dengan baik dalam perang global melawan terorisme. Ternyata, Anda tidak perlu meriam 30 mm untuk mengalahkan prajurit musuh atau truk era Soviet tanpa lapis baja.
Meriam standar 20 mm di F-16 sudah sangat memadai untuk tugas itu. Menurut Ken Newbeck dalam A-10 Warthog Mini in Action saat operasi Badai Gurun, F-16 membuktikan tak dapat menggantikan A-10 dalam peran di ketinggian rendah karena kurang daya tahan. A-10 mampu bertahan dari lebih banyak serangan dan tetap menembak, sedangkan F-16 harus terbang tinggi sehingga senjatanya kurang akurat. Meskipun ada kekurangan-kekurangan ini, F-16 baru akan memiliki tingkat daya tahan yang jauh lebih tinggi di lingkungan modern. Yang terpenting, pesawat itu tidak akan sendiri. F-15X Eagle II adalah pesawat yang akan menjadi pesawat pendamping, wingman bagi F-16 dalam misi dukungan udara jarak dekatnya. Ini adalah pengembangan lebih lanjut dari F-15S Strike Eagle yang menggabungkan setiap teknologi yang dimiliki Boeing pada saat perancangan. Dan khusus untuk peran dukungan udara jarak dekat, meningkatkan kapasitas muatan pesawat. Eagle II dapat membawa 12 rudal udara ke permukaan berbagai bom, termasuk GBU-39, bom berdiameter kecil yang merupakan cara yang lebih ekonomis untuk secara efektif menghancurkan infanteri atau kendaraan ringan. Bagian terakhir teka-teki dukungan udara jarak dekat adalah F-35 yang akhirnya mengambil peran itu setelah bertahun-tahun disingkirkan. Pesawat ini umumnya beroperasi dari jarak sangat jauh, seperti USS Enterprise di dunia penerbangan, dengan sensor yang dapat mengidentifikasi dan memandu rudal ke target dari jarak jauh. Sistem peringatan dan pengawasan musuh tak pernah sadar pesawat itu sudah masuk wilayah udara mereka. Upaya pesawat tempur ini akan dibantu oleh rekan yang tak terduga, yaitu Air Tractor L3 Harris OA-1K Skyrider 2. Nama luar biasa, teman-teman, atau cukup sebut Skywarden saja. Jika sekilas Anda mengira ini hanya lelucon, itu bisa dimengerti. Pesawat serang ringan ini terlihat seperti gambaran seorang seniman tahun 1920-an tentang seperti apa bentuk pesawat di masa depan. Pesawat ini dirancang untuk operasi tempur khusus, intelijen, pengintaian, pengawasan, dan dukungan udara dekat. Skywarden seperti A-10 bisa melaju lambat hingga 105 mil atau 170 km per jam tanpa kehilangan daya angkat, serta memiliki jangkauan hampir 1.500 mil atau 2.415 km. Pesawat ini tidak membawa muatan sebanyak pesawat A-10 yang sebenarnya bukan pesawat, tetapi memiliki 10 titik pemasangan untuk rudal dan bom. Mungkin pesawat ini terlihat agak konyol dan sangat kuno karena masih menggunakan baling-baling, tapi sebenarnya pesawat ini cukup keren. Pesawat ini dapat dibongkar, dimuat ke C-17, dikirim ke seluruh dunia, dan dioperasikan dalam 48 jam. Tentu, ketahanan Skywarden tak setara A-10, namun pesawat ini memang untuk mendukung pasukan khusus. Kemungkinan penggunaannya mungkin akan menemukan tempat di spektrum pertempuran yang lebih luas. Dengan berkembangnya berbagai jenis drone, penggunaannya dalam dukungan udara jarak dekat tak terhindarkan. Semua ini bagian dari program pesawat tempur kolaboratif yang sudah lama dikerjakan Angkatan Udara. Selain kolaborasi antar manusia, hal ini juga terjadi sehari-hari di medan perang seluruh dunia. Angkatan Udara ingin memasukkan drone sebagai rekan setia yang akan berada di bawah kendali langsung pilot yang terbang di samping mereka. Ini tentu sangat membantu di setiap misi tempur, bukan hanya dukungan udara jarak dekat. Tapi jika kita melihat secara khusus dan melihat bagaimana hal ini berkaitan dengan penggantian A-10, tampaknya tidak ada cara bagi pasukan darat manapun untuk bertahan dari serangan gabungan semua pesawat berawak dan drone ini. Dengan begitu, Angkatan Udara bisa sepenuhnya menggantikan A-10. Namun, bukankah itu akan menghabiskan banyak uang? Biaya produksi, operasional, dan perawatan satu F-35 setara dengan belasan A-10. Dan ketika kamu melihatnya dari sudut pandang itu, Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri apakah semua itu benar-benar sepadan. Jika itu memerlukan kolaborasi jangka panjang, miliaran biaya, teknologi rahasia, dan Boeing F-47. Hasil dari inisiatif dominasi udara generasi berikutnya, semuanya untuk menggantikan pesawat pendukung udara dengan kemampuan terbang rendah dari tahun 70-an. Mungkin itu adalah tanda bahwa A-10 masih bisa berperan di medan perang modern, meskipun situasinya tidak lagi seimbang seperti saat pesawat itu pertama kali dirancang. Terima kasih sudah menonton.